Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang terhormat para dosen penanggung jawab konversi mata kuliah pada program MBKM. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Marcelinus Jonathan Siegian sebagai mahasiswa Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro dengan NIM 210501211406161. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang apa saja yang saya pelajari, serta ilmu-ilmu yang telah saya peroleh selama mengikuti program studi independen bertaji dari Mitra MSIB PT CADFEM Simulation Technology Indonesia dengan Learning Track FEA atau Finite Element Analysis. Adapun outline pada presentasi ini terdiri dari materi teori yang berisikan materi-materi yang disampaikan oleh para mentor terkait dengan FEA. Kemudian ada simulasi yang merupakan beberapa contoh dari beberapa variasi simulasi yang saya lakukan serta saya kerjakan pada program ini, serta sertifikasi atau certification. Masuk ke pembahasan materi teori. Sebelumnya, pada bagian materi teori ini terdapat 11 materi. Yang pertama ada stress analysis in solid mechanics, kedua strain in deformation analysis, 3 volumetric and deviatoric behavior, 4 stress and local equilibrium, 5 linear elastic materials, kemudian yang keenam thermal strain, 7 structural non-linearity, ke-8 ada large deformation, 9 structural dynamics, 10 modal analysis, dan yang ke-11 ada time domain dynamic problems. Masuk ke materi yang pertama yaitu stress analysis in solid mechanics. Mekanika solid adalah ilmu yang mempelajari interaksi yang bekerja antar benda solid atau benda padat. Mekanika ini dibagi menjadi dua jenis, yakni mekanika kontinu, di mana material uji dianggap sebagai satu satuan massa yang kontinu sifatnya, dan mekanika molekular, di mana yang ditinjau adalah partikel-partikel seperti atom atau molekulnya yang terdapat pada objek tersebut. Benda solid ini dibagi menjadi dua jenis, yakni rigid body dan flexible body, di mana rigid body itu merupakan benda yang tidak berubah bentuk sama sekali, sehingga yang ditinjau adalah pergerakannya, seperti akselerasinya dan sebagainya. Sedangkan yang flexible body ini benda yang mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Setelah mengetahui definisi dari solid mechanics, selanjutnya adalah analisis tegangan, yang merupakan bidang ilmu rekayasa di mana mekanika solid sebagai metode utama untuk mengidentifikasi karakteristik suatu struktur. Kemudian lanjut ke pembahasan mengenai FEM atau Finite Element Method, yang merupakan metode penyelesaian masalah engineering dengan cara membagi model menjadi bagian-bagian kecil. Yang kemudian hasil dari analisis tersebut digabungkan kembali untuk mendapatkan penyelesaian untuk keseluruhan daerah dari objek yang dianalisis. Pada FEM ini dikenal dengan istilah-istilah seperti nodes, kemudian ada juga elements, dan juga meshing. Saya akan jelaskan satu persatu. Adapun nodes ini merupakan titik-titik pada pemodelan matematis. Kemudian elements ini merupakan ruang antar nodes yang membentuk struktur. Dan yang terakhir, mesh merupakan gabungan antara nodes serta elemen. Pada materi ini juga dibahas mengenai hukum Hooke yang diwakilkan pada gambar berikut ini. Ini merupakan ilustrasi dari hukum Hooke yang menyatakan bahwa hubungan antara perubahan pada benda elastis dengan gaya input. Dengan rumusnya adalah F sama dengan K dikali dengan U, di mana F adalah vektor gaya elemen, kemudian K adalah matriks kekakuan elemen, dan yang terakhir adalah U yang merupakan vektor perpindahan elemen. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah strain in deformation analysis.
Deformasi yang diwakilkan dengan variabel delta L adalah perubahan pada struktur fisik akibat beban yang dapat berubah itu berupa perubahan bentuk, perubahan volume, ataupun perubahan lokasi. Deformasi ini dapat terjadi akibat adanya distortion serta rigid motion. Adapun regangan ataupun strain yang umumnya diwakilkan dengan variabel epsilon adalah rasio perbandingan antara perubahan bentuk atau volume yang dibandingkan dengan kondisi awal atau bentuk atau volume aslinya. Strain sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu engineering strain dan true strain. Namun lantas, apa yang membedakan di antara keduanya? Jadi engineering strain ini merupakan regangan yang dihitung menurut dimensi benda aslinya. Sedangkan true strain ini regangan yang dihitung pada kondisi dimensi sebenarnya atau saat itu. Dan bukan dihitung berdasarkan panjang awal benda. Kedua jenis strain tersebut diwakili oleh persamaan-persamaan berikut. Ini untuk engineering strain-nya dan yang di sebelah kanan merupakan persamaan untuk mencari true strain-nya. Untuk pengaplikasian pada kondisi di mana objek mengalami deformasi yang besar, engineering strain ini cenderung tidak dapat digunakan. Dikarenakan pada grafik yang di bawah ini terlihat garis grafik regangan pada engineering strain yang ditunjukkan pada warna biru ini, garis warna biru, itu mengalami tren kenaikan secara linear atau secara terus-menerus tanpa mengalami penurunan. Itu berbanding terbalik dengan kondisi aktual atau kondisi yang sebenarnya, di mana terlihat pada garis grafik warna merah, itu kenaikannya tidak secara linear, terlihat di sini kenaikannya itu tidak lurus saja, ada terjadi penurunan kenaikannya, gitu. Adapun alat ukur untuk mengukur tingkat regangan suatu objek atau suatu material itu digunakan alat bernama strain gauge, di mana prinsip kerjanya itu ketika spesimen mengalami deformasi, hambatan listriknya itu berubah pada gauge-nya sehingga perubahan hambatan listrik itu dikonversi menjadi nilai regangan. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni volumetric and deviatoric behavior. Seperti yang diketahui bahwa material ini diklasifikasi menjadi dua, yakni compressible dan incompressible. Di mana compressible ini maksudnya adalah volume pada material itu dapat berubah, sedangkan material incompressible itu material yang volumenya tidak dapat berubah. Regangan yang terjadi pada suatu material itu dibagi menjadi dua, yaitu deviatoric dan volumetric. Deviatoric ini tidak dapat tidak mengubah volume, sedangkan volumetric ini mengubah volume dengan rumus epsilon sama dengan epsilon deviatoric ditambah dengan epsilon volumetric. Nilai regangan ini digambarkan secara matematis dalam bentuk yang bernama tensor. Nah, seperti dapat dilihat di sini, ini merupakan bentuk tensor di mana terdapat 9 titik yang dijadikan matriks. Di mana di dalamnya itu terdapat normal strain ditunjukkan pada elemen diagonal pada matriksnya itu sendiri, dan terdapat juga shear strain di luar dari elemen diagonal ini. Jadi di sini dan di sini itu menunjukkan shear strain. Perhitungan di sisi sebelah kanan ini pada persamaan ini merupakan rumus untuk mengkonversi nilai strain dari bentuk tensor atau matriks ini menjadi bentuk skalar dalam nilai ekuivalen strain. Ketahanan terhadap regangan deviatif tidak lain adalah modulus elastisitas, sedangkan ketahanan terhadap regangan volumetrik tidak lain adalah modulus Boole. Lanjut pada materi selanjutnya adalah stress and local equilibrium. Sebelum masuk lebih lanjut, perlu diketahui istilah-istilah pada tegangan, seperti normal stress, shear stress, dan principal stress. Jadi normal stress itu adalah tegangan yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan yang terletak pada komponen diagonal pada dalam tensor.
Kemudian shear stress merupakan tegangan yang bekerja sejajar dengan permukaan terletak pada komponen non-diagonal dalam tensor. Dan yang terakhir adalah principal stress yang merupakan komponen tensor tegangan ketika basis diubah sedemikian rupa sehingga komponen tegangan geser menjadi nol. Sama seperti dengan bahasan sebelumnya, yakni mengenai strain atau regangan, di mana strain ini diwakili dengan bentuk matriks tensor, stres ini juga diwakili dengan bentuk matriks tensor, di mana terdapat 9 titik ini. 9 titik diambil dari diagram Cartesian sebanyak 3 sumbu, kemudian diperoleh 9 titik dan dijadikan matriks atau tensor. Dari bentuk matriks tersebut dapat diperoleh normal stress dan shear stress sebagai berikut. Terdapat di sebelah kanan ini, di mana normal stress itu didefinisikan sebagai elemen diagonal pada matriksnya, dan shear stress ditunjukkan pada elemen di luar diagonal matriksnya. Adapun definisi dari normal stress dan shear stress sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya. Kemudian dapat dilihat di sini terdapat contoh pengaplikasian stress tensor pada kondisi material ulet atau ductile dan getas atau brittle. Terlihat di sini untuk pengaplikasiannya. Sama seperti strain juga, stres ini dapat dikonversi nilainya yang awalnya dalam bentuk matriks atau tensor dapat menjadi besaran skalar yang dikenal juga sebagai equivalent stress atau von Mises stress dengan rumus atau persamaan sebagai berikut. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni mengenai linear elastic materials. Pemilihan material merupakan bagian penting pada proses perancangan. Pemilihan material ini ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, kemampuan manufaktur, performa, dan ketersediaan. Sebagai contoh, pada perancangan mobil, di mana pada part bodi mobil, lebih tepatnya, itu diharapkan mampu memenuhi kriteria seperti mampu menopang struktur mobil dan melindungi mobil dari benturan. Sehingga material yang dianggap cocok untuk memenuhi kebutuhan daripada bodi mobil ini adalah baja struktural. Begitu juga pada komponen lainnya, yaitu ban mobil, yang mana diharapkan mampu memenuhi kriteria seperti mampu berdeformasi, serta mampu memberikan traksi, serta mampu meredam guncangan akibat medan daripada jalanan itu sendiri. Sehingga material yang dianggap cocok dan layak untuk memenuhi kebutuhan pada ban mobil adalah material karet. Berikut ini, kemudian pada bagian ini dikenal dengan istilah model konstitutif, di mana model konstitutif ini definisinya adalah hubungan matematis antara tekanan atau stres dengan tegangan atau strain. Berikut ini contoh pemodelan konstitutif dari material karet, komposit, serta plastik yang diwakilkan dengan grafik strain-stress ini. Stress-strain. Yang mana sebelah kiri ini merupakan pemodelan konstitutif untuk material karet, kemudian diikuti dengan komposit yang tengah, dan yang paling kanan adalah material plastik. Yang mana untuk mencari stres ini sama dengan modulus Young atau modulus elastisitas dikali dengan regangan. Kemudian masuk ke materi thermal strain. Baik kondisi batas maupun kondisi thermal itu dapat menyebabkan deformasi struktur. Sebuah struktur dapat berada dalam kondisi batas dan kondisi thermal pada saat bersamaan. Kemudian regangan total adalah jumlah regangan elastis, bisa dilihat di sini rumusnya. Jumlah dari regangan elastis dan regangan thermal itu menghasilkan regangan total. Nah, untuk tegangan total atau total stress ini tidak dapat dikalkulasikan atau tidak dapat diperhitungkan, dikarenakan variabel tegangan thermal itu tidak ada. Jadi untuk sigma thermal ini tidak ada atau dianggap nol. Jadi hanya variabel strain saja yang ada pengaruh thermalnya. Untuk mencari thermal strain dapat digunakan persamaan sebagai berikut, mana epsilon thermal sama dengan alpha,
yang mana alfa ini adalah koefisien ekspansi thermal, dikali dengan T, temperatur material, dikurangi dengan temperatur reference. Lanjut ada materi mengenai structural non-linearity. Non-linearitas ini adalah sifat sistem atau model yang hubungan antara masukan dan keluarannya itu lebih kompleks dan tidak dapat dinyatakan sebagai fungsi linear sederhana. Sifat non-linearitas pada material ini diwakilkan dengan displacement sebagai berikut, di mana grafiknya itu tidak bersifat linear. Terlihat pada grafik ini, grafiknya ini tidak bersifat linear atau terdapat lengkungan di sini sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai grafik yang linear. Dan juga ini mewakilkan kondisi aktual pada material ketika diberi gaya. Jadi kondisi aktualnya ini justru seperti ini, tidak linear. Ketika diberi gaya, ini adalah grafik hubungan antara gaya dengan displacement. Dengan rumus F sama dengan K dikali dengan X. Terdapat 3 sumber penyebab non-linear pada sistem mekanik, yakni deformasi besar, non-linearitas material, serta kontak. Pengaplikasian non-linearitas pada struktur benda dapat dilihat pada contoh sebagai berikut, di mana seiring berjalannya waktu, luas penampang, terlihat pada grafik ini, luas penampang sering berjalannya waktu itu cenderung menurun, dan penurunannya itu tidak secara linear, yang mana awalnya itu tidak signifikan dan diakhiri dengan penurunan yang drastis. Di gambar di sebelah kanan juga merupakan contoh pengaplikasian dari structural non-linearity. Nah, diilustrasikan dengan gambar kaleng minuman. Kemudian ada large deformation. Terdapat 4 jenis non-linearitas. Yang pertama ada large strain, kedua ada large rotation, 3 stress stiffening, dan spin yang terakhir adalah spin softening. Saya akan menjelaskan satu persatu keempat jenis non-linearitas. Yang pertama ada large strain, yang merujuk pada kondisi deformasi material cukup besar sehingga tidak dapat dianggap perubahannya kecil. Kemudian ada large rotation, yang merupakan rotasi besar pada struktur benda selama proses deformasi. Kemudian stress stiffening, yang merupakan fenomena di mana kekakuan material meningkat seiring meningkatnya tegangan. Kemudian spin softening merupakan fenomena kekakuan sistem yang berkurang akibat adanya rotasi. Pada large deformation ini juga terdapat matriks yang menyatakan gradien deformasi. Bisa dilihat di sini matriksnya. Dan untuk perhitungannya sendiri dapat dilihat sebagai berikut, yang di sebelah bawah ini, di mana pada persamaan ini terdapat stress stiffening dan spin softening, diwakilkan dengan stress stiffening S dan spin softening S aksen. Kemudian menghasilkan persamaan sebagai berikut. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai structural dynamics. Dinamika dapat diartikan sebagai variasi atau perubahan terhadap waktu. Dalam konteks ini adalah gaya yang bekerja pada struktur. Berikut kondisi di mana analisis dinamika struktur dipertimbangkan. Itu ada time dependent material behavior, ada time varying loads and boundary condition, dan inertial and damping effect. Terlihat di sini gambar yang di sebelah kiri ini, terdapat material yang menunjukkan fenomena creep. Fenomena creep ini merupakan perubahan bentuk benda secara permanen, serta relaxation. Yang grafik sebelah kiri ini creep, dan grafik sebelah kanan ini adalah relaxation, di mana terjadi penurunan tegangan untuk menjaga regangan itu konstan, itu pada relaxation. Kemudian di sampingnya terdapat grafik displacement terhadap waktu, di mana struktur yang menerima beban dinamis, serta terdapat ilustrasi akselerasi yang gambar di sebelah kanan ini,
di mana ketika berakselerasi, tentunya efek inersia akibat massa dan peredaman itu diperhitungkan, harus diperhitungkan. Damping sifatnya mengurangi osilasi pada sistem sehingga terdapat energi yang hilang dari sistem dinamis. Adapun contoh ilustrasi mengenai damping ini diwakilkan dengan gambar berikut, di mana terdapat spring dan di bawahnya terdapat pembebanan yang memiliki massa tentunya. Berikut merupakan persamaan gerak karakteristik dinamis, di mana M mewakili massa ditambah dengan C mewakili damping, tambah K stiffness menghasilkan jumlah dari beban itu sendiri. Kemudian masuk ke materi mengenai modal analisis. Analisis modal merupakan simulasi dinamis untuk menentukan karakteristik getaran struktur elastis linear. Analisis modal bertujuan untuk mencari frekuensi alami atau frekuensi natural dan mode normal suatu struktur. Pada analisis modal ini diasumsikan bahwa struktur benda, dalam hal ini contohnya yang tadi sebelumnya, sistem pegas dengan pembebanan di bawahnya, ini sering, contoh tadi itu sering dipakai untuk mengaplikasikan struktur dinamis ataupun damping. Jadi sistem pegas tadi itu tidak terjadi damping atau tidak teredam. Jadi struktur itu tidak ada dampingnya atau undamped system. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Jadi terlihat di sini untuk variabel C atau damping itu dieliminasi karena tidak adanya damping, menghasilkan persamaan sebagai berikut. Untuk menghitung besaran displacement-nya akibat osilasi pada struktur itu digunakan persamaan berikut yang sebelah sini, di mana X sama dengan A atau amplitude dikali dengan sin omega T ditambah dengan theta. Dari persamaan X sama dengan A ini, kemudian disubstitusikan dengan persamaan yang sebelumnya, yang free and undamped system, atau juga persamaan governed equation, sehingga menghasilkan rumus akhir sebagai berikut. Berikut rumusnya, dan apabila disubstitusikan mengenai ekspresi harmonik U dan U double aksen, itu menghasilkan persamaan sebagai berikut. Diperoleh juga eigenvalue dan eigenvektor. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yang merupakan time domain dynamic problems. Materi ini merupakan lanjutan dari bahasan sebelumnya, yakni modal analisis, di mana materi ini frekuensi waktu itu ditinjau lebih lanjut. Terdapat beberapa faktor terjadinya ketergantungan waktu atau time dependency, seperti perilaku material bergantung waktu, beban dan kondisi batas yang bervariasi terhadap waktu, serta efek inersia dan redaman atau damping. Jadi pada time domain dynamic problems itu digunakan kembali persamaan governing equation yang sebelumnya sudah dibahas. Terlihat di sini terdapat energi kinetik yang dijumlahkan dengan energi potensial menghasilkan kerja yang dihasilkan. Kemudian apabila energi disipasi diaplikasikan di persamaan ini, persamaannya menjadi energi kinetik ditambah dengan energi disipasi, ditambah juga dengan energi potensial, dihasilkan kerja yang dihasilkan. Kemudian masuk ke bagian simulasi. Berikut ini ada beberapa variasi simulasi numerik yang saya lakukan pada program studi independen bertaji ini. Seperti yang terlihat di sini ada beberapa simulasi. Yang pertama itu ada simulasi bike crank, kemudian ada simulasi linear analysis of a bike frame, dan yang ketiga adalah simulasi sekaligus menjadi project capstone pada program ini, yaitu Gorlov Turbine Structure Strength Analysis. Masuk ke simulasi yang pertama, yaitu bike crank. Jadi, seperti namanya, komponen crank pada sepeda atau bike crank ini itu disimulasikan dengan material yang digunakan terdapat dua jenis, yakni aluminium dan baja struktural, dan juga dilakukan pada tiga jenis pembebanan, yaitu 100 pound,
150 pound, dan 200 pound. Sebelum masuk ke grafik ini, saya akan tunjukkan terlebih dahulu mengenai kontur dari masing-masing pengujian. Nah, untuk kontur yang pertama adalah kontur untuk variabel data total deformation di kedua material, baik itu aluminium maupun yang di bawah ini adalah structural steel, di mana diperoleh material aluminium itu deformasinya lebih tinggi dibandingkan structural steel. Itu untuk data total deformation. Lalu bagaimana dengan yang selanjutnya, yaitu strain atau regangan. Berikut ini merupakan kontur dari variabel data normal elastic strain atau regangan dari kedua material, yang mana diperoleh regangan paling tinggi itu diperoleh pada material aluminium alloy dibandingkan dengan structural steel. Kembali ke data sebelumnya. Nah, dari data-data kontur tadi, saya rangkum menjadi dua grafik sebagai berikut untuk memudahkan visualisasi data pengujian. Bisa dilihat tren kedua grafik ini memiliki kemiripan ya, di mana semakin tinggi pembebanan, baik itu deformasi maupun regangannya itu juga semakin tinggi. Di mana di kedua data tersebut, baik itu total deformasi dan juga regangan, itu material aluminium cenderung lebih tinggi nilainya. Di mana deformasi paling tinggi yang dialami oleh aluminium itu terdapat pada pengujian dengan pembebanan tertinggi, yaitu 200 pound, dengan deformasi total sebesar 0,012297 inci itu pada aluminium, sedangkan baja struktural ini hanya diperoleh 0,004 inci saja. Jadi lebih besar aluminium. Sedangkan pada strain ini sama seperti deformation, aluminium di sini juga dikatakan lebih tinggi regangannya, dengan regangannya itu paling tinggi maksimum sebesar 0,004618 pada aluminium. Tentunya pada nilai tersebut diperoleh pada pembebanan paling tinggi, yaitu sebesar 200 pound, dibandingkan dengan baja struktural, yang mana pada pembebanan 200 pound diperoleh nilai regangan sebesar 0,001639. Nah, lanjut pada simulasi yang selanjutnya. Masih berkaitan dengan sepeda, yaitu mengenai linear analysis of a bike frame. Jadi, objek yang digunakan pada simulasi ini merupakan frame atau rangka dari sepeda. Adapun material rangka itu hanya satu jenis, yakni baja struktural. Dengan variasi distribusi pembebanan itu ada dua. Yang pertama itu 70% pembebanan di bagian seat dan pedal, dan 30% pada bagian handle, serta variasi selanjutnya yakni 50% pada bagian seat dan 50% pembebanan pada bagian handle. Diperoleh pada data kontur total deformation. Nilai deformasi maksimum pada pengujian yang pertama 70% seat pedal dan 30% handle. 30% pembebanan di handle itu sebesar 0,27 mm. Sedangkan nilai deformasi maksimum pada pengujian yang kedua 50% itu sebesar 0,31 mm. Yang mana di sini deformasi pada pengujian kedua itu lebih tinggi dibandingkan deformasi pada uji pertama. Kemudian pada kontur von Mises stress atau equivalent stress ini, nilai tegangan ekuivalen maksimum pada uji pertama yang 70-30 variasi pembebanannya itu sebesar 34,501 MPa, yang mana lebih unggul, maksudnya lebih lebih unggul secara jumlah dari tegangannya itu sendiri, di mana lebih kecil daripada nilai ekuivalen maksimum di uji 2 ekuivalen tegangan maksud saya, yakni sebesar 41,761 megapascal, yang mana secara nilai, baik itu nilai tegangan ekuivalen maksimum maupun deformasi,
variasi pembebanan yang pertama yaitu 70% di seat dan 30% di handle itu lebih unggul dibandingkan yang variasi pembebanan kedua. Sehingga untuk eh, perancangan manufaktur atau di industri lebih disarankan atau lebih direkomendasikan variasi pembebanan yang pertama tadi, 70-30. Lanjut ke simulasi yang saya lakukan yang terakhir ya pada program ini, yaitu capstone project, yakni tentang Gorlov Turbine Structure Strength Analysis. Simulasi numerik ini saya lakukan bersama dengan rekan-rekan saya yang lainnya, yakni ada saudara saya Abraham Salafarlutan, ada Adam, ada juga saudara saya Nicholas Arthur, dan yang terakhir ada Zulfa Bayhaqi. Jadi project saya ini menggabungkan antara dua learning track, yaitu learning track CFD dan juga FEA. Perlu diketahui bahwa jenis turbin Gorlov ini umumnya dipakai di berbagai PLTA. Sehingga perlu diketahui lebih lanjut bagaimana kekuatan struktur dari jenis turbin ini. Sebagai perbandingan, kami melakukan modifikasi pada bilah turbin dengan menambahkan groove berbentuk V dengan tujuan untuk meninjau karakteristik turbin seperti koefisien dayanya atau juga efisiensinya yang dihasilkan dari turbin, apakah membantu secara keseluruhan atau tidak. Kami juga membandingkan dengan desain turbin Gorlov yang konvensional atau tanpa groove pada bilahnya sama sekali. Alur pengerjaan, kami mulai dengan melakukan desain 3D modeling, kemudian masuk ke pembuatan domain simulasi, kemudian ada meshing, dilanjutkan dengan grid independence test untuk memperoleh settingan simulasi yang tepat, lanjut ke running simulasi CFD, dan dilanjut dengan FEA, dan yang terakhir itu mengambil data numerik maupun data kontur untuk visualisasi data lebih lanjut. Diperoleh bahwa distribusi tekanan pada turbin Gorlov dengan V-groove itu meningkat sebesar 8.250 Pascal dibandingkan dengan turbin tanpa V-groove yakni sebesar 4.566,03 Pascal. Itu tadi ditinjau secara CFD. Jika ditinjau secara struktural, berikutnya, diperoleh deformasi pada turbin dengan V-groove itu berkurang menjadi sekitar 0,63 mm dibandingkan dengan tanpa V-groove yang mana sekitar 0,64 mm. Di sini terdapat pengurangan deformasi ya sebesar 0,01, sekitar 0,01 mm. Selain itu juga diperoleh equivalent stress sebesar 26,46 MPa pada turbin V-groove dibandingkan yang tanpa V-groove, yakni sebesar 19,305 MPa. Nah, melalui proyek ini juga kami memperoleh penghargaan berupa salah satu dari top 5 kelompok terbaik pada capstone project ini. Kemudian masuk ke bagian certification. Nah, berikut ini merupakan sertifikat yang saya dapatkan dari mitra MICB, yakni PT CAD/FEM Simulation Technology Indonesia, setelah mengikuti rangkaian program studi independen yang bertaji ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.